杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat kedua tuan muda klan monster itu berbicara satu sama lain tanpa merendahkan suara mereka, sehingga Yang Ke dapat mendengarnya dengan jelas. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap prajurit bernama Suelian dengan penuh minat. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, Suelian ini pasti sangat penting. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani berbicara dengan Mintian seperti itu? Dia tahu bahwa Mintian adalah putra penguasa mata 1000, dan dia terkenal di seluruh bintang Linchan. Dia dapat sejajar dengannya dan bahkan tanpa ampun mengkritik dan mengejeknya. Apa latar belakang Suelian ini? Namun kultivasinya sama sekali tidak kalah dengan Mintian. Dan dia juga seorang prajurit yang kuat di tingkat ketiga dari alam kembali kekosongan. Apa yang kalian berdua butuhkan? Yang Ke tersenyum. Namun matanya sedikit dingin dan dia bertanya dengan ringan. Tentu saja di sini untuk sesuatu. Suelian menyeringnya, menatap Yang Ke dengan jijik. Tapi Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan tuan muda ini. Suruh wanita manusia bermarga sia itu keluar dan menemui saya. Mau bertemu dengan kakak perempuan saya? Yang Ke tertawa dan menggelengkan kepalanya. Sekuatir itu tidak nyaman. Kakak perempuan saya sedang memurnikan pil dan tidak akan menemui siapapun. Tidak bertemu? Ekspresi Suelian menjadi tegas dan dia mendengus dingin. Itu bukan urusannya. Karena tuan muda ini ada di sini, dia harus menemui saya. Mintian yang berdiri di belakang Suelian tersenyum dan dia berkata, Saudara Suelian datang ke sini kali ini untuk mencari gadis itu untuk memurnikan pil. Saya dengar keterampilan alkimianya sangat bagus, jadi saudara Suelian telah menyiapkan bahan obat. Selama dia memurnikannya, itu akan baik-baik saja. Memurnikan pil? Yang Ke mengangguk. Anda tidak perlu bertemu dengan kakak perempuan saya tentang hal sekecil ini. Berikan bahan ramuan itu kepada saya, lalu kembali dan tunggu beberapa hari. Mintian mengangkat alisnya dan Suelian mencibir. Bahan ramuan itu diserahkan kepada Anda. Menurut Anda, siapa diri Anda? Tuan muda ini mendengar bahwa Anda hanyalah seorang gigolo yang bergantung pada wanita untuk mencari nafkah. Suruh wanita itu keluar dan temui saya. Seorang jalang kecil manusia biasa berani pamer di depan tuan muda ini. Hati-hati, atau saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Mendengar itu, senyum di wajah Yang Ke pelan memudar. Matanya menyipit dan tiba-tiba mengungkapkan niat yang dingin dan tidak berperasaan. Apakah Anda baru saja memarahi kakak perempuan saya? Apakah Anda tuli? Bagaimana jika saya memarahinya? Tidak masalah, Anda akan membayar harganya. Nada bicara Yang Ke dingin dan dia tidak melihat gerakan apapun. Tetapi seluruh orang itu tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Suelian. Dan tiba-tiba mengayunkan tinju dan memukul wajahnya. Segera gelombang energi suci yang dasar di tubuhnya mengalir ke tinjunya dan meledak. Bagaimanapun pihak lain jelas mencari masalah. Dan Yang Ke tidak berniat untuk terus berbicara dengannya. Suelian terkejut. Dia tidak melihat gerakan Yang Ke dengan jelas, tetapi dia merasakan niat membunuh yang tajam datang dari depan. Dia meraung dan tergesa-gesa dan melemparkan pukulan untuk menemuinya. Matanya penuh dengan kemarahan dan godaan. Tapi serangan tiba-tiba Yang Ke benar-benar mengejutkannya, karena tidak ada manusia yang begitu berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Tetapi manusia ini sedikit terlalu percaya diri dan benar-benar mencoba bersaing dengannya dengan kekuatan fisiknya. Bahkan di antara bintang Monster Chen, kekuatan fisik garis keturunannya adalah yang terbaik. Bahkan banyak master klan monster tidak dapat menandinginya, apalagi manusia. Jadi dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, berpikir bahwa Yang Ke akan hancur berkeping-keping olehnya. Tuar!
Kedua tinju itu bersentuhan di kehampaan, dan kehampaan itu tampaknya runtuh seketika, dan lingkaran riak yang terlihat muncul di sekitarnya, menyebar dengan ganas ke segala arah. Tubuh Yang Ke bergetar dan alisnya terangkat, tampak sedikit terkejut. Mata Suelian membelalak dan ekspresi tidak percaya juga muncul. Ketika tinju itu bertabrakan, keduanya merasakan kekuatan dahsyat yang dipancarkan dari sisi lain, dan keduanya merasa bahwa pihak lain tidak mudah untuk diganggu. Jadi kekuatan besar itu mendorong keduanya mundur beberapa langkah dan akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Hebat! Mintian memuji dengan murah hati. Saat Yang Ke bergerak, dia melayang dan anggun. Setelah tubuhnya stabil, dia kebetulan melihat tabrakan antara keduanya, jadi dia sangat terkejut. Meskipun dia selalu merasa bahwa dia lebih baik daripada Suelian dalam kekuatan keseluruhan. Jika dia bertarung dengan kekuatan fisik saja, dia akan malu pada diri sendiri. Bagaimanapun, garis keturunan Suelian tidak sebanding dengannya. Itu adalah garis keturunan yang dikenal karena keuletan dan kekuatannya yang hebat. Jika dia bertarung dengan Suelian sendirian, dia akan mencoba yang terbaik untuk menghindari kontak dan tabrakan dengan tubuh lawan, dan menggunakan kekuatannya untuk menyerang kelemahan musuh. Tetapi orang bernama Yang Ke ini benar-benar bertarung dengan Suelian secara setara. Dalam serangan pertama ini tampaknya tidak ada yang mengambil keuntungan dan tidak ada yang menderita kerugian. Jadi ekspresi Mintian menjadi serius dan dia segera mengerti bahwa kemampuan Yang Ke untuk membunuh dua kadal terbang api petirnya di kota Huyue bukan hanya ledakan yang tidak disengaja. Dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Sekarang ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Mintian tiba-tiba menjadi bersemangat dan matanya bergerak ke atas, melihat ke suatu tempat sejauh 100 kaki. Di sana, Yu Xiong berdiri di atap istana dengan tangan berlipat, melihat ke bawah ke sisi ini dari tempat yang tinggi, dengan ekspresi puas di wajahnya. Menyadari tatapan Mintian, dia mengangkat tangannya, seolah menyapa dan menonton dengan Mintian. Menarik. Kalian manusia cukup menarik. Suelian melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yang Ke dengan rasa ingin memeriksanya kembali dan berteriak. Datang lagi. Begitu suara itu jatuh, lapisan cahaya darah tiba-tiba muncul di tubuhnya dengan aneh. Cahaya darah itu kaya dan merah terang, penuh dengan aura jahat. Diselimuti oleh cahaya darah ini, aura Suelian tiba-tiba melonjak. Kemudian dia melangkah lebar dan bergegas menuju Yang Ke. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah bergetar, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Dengan jejak kaki sebagai asal muasalnya, tanah di sekitarnya retak menjadi retakan padat seperti jaring laba-laba. Yang Ke langsung diselimuti oleh niat membunuh yang ganas. Niat membunuh itu seperti zat, memotong tubuhnya seperti pisau. Nafas dingin membuat hatinya hancur dan dia hanya ingin menjauh dari niat membunuh itu. Tapi Yang Ke tidak punya cara untuk menghindarinya dan dia tidak ingin menghindarinya. Tiba-tiba raungan rendah keluar dari tenggorokannya seperti binatang buas. Daging dan ototnya membengkak dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara yang tajam. Momentumnya sendiri juga melonjak, menyerang niat membunuh yang ada di sekitarnya dan menghancurkan benda tak terlihat ini menjadi bubuk. Suelian bergegas di depan Yang Ke dan tinjunya jatuh seperti tetesan air hujan, bercampur dengan kekuatan menghancurkan dunia dan menyambut tubuh Yang Ke. Tapi Yang Ke tampaknya tidak punya niat untuk menghindar dan membiarkan serangan lawan jatuh padanya. Dan kedua tangan besinya juga melawan balik di titik-titik vital Suelian. Sebuah suara teredam yang terus-menerus membuat kulit kepala orang mati rasa, dan kadang-kadang bercampur dengan erangan teredam dari keduanya. Yang Ke tidak pernah menunjukkan kekalahannya, tetapi bertarung bolak-balik dengan Suelian. Bertarung dengan sengit, yang menyebabkan langit terguncang. Bahkan, Yu Xiong membuka mulutnya lebar-lebar, dan pelayan berpakaian hijau itu kehilangan kemampuan untuk berpikir dan melihat semua ini dengan mata gemetar. Dia selalu berpikir bahwa Yang Ke hanyalah seorang gigolo yang dibenci oleh orang lain dan tidak tahu malu. Dia diam-diam merasa kasihan pada Xian Yingsang
dan merasa bahwa penglihatan Xian Ningxiang benar-benar bermasalah. Bagaimanapun, ada begitu banyak pria hebat di dunia. Bagaimana dia bisa memilih pria seperti itu? Tetapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa pria yang dia pikir tidak berguna ini juga memiliki sisi kecemerlangannya sendiri. Hanya demi wanitanya, dia berani berhadapan langsung dengan tuan muda Suelian yang sudah sangat mempesona. Pria seperti ini sangat tampan. Bahkan kekuatan tubuh yang dibanggakan Suelian tidak mampu menekan Yang Ke sedikit pun. Yang menunjukkan prestasinya di bidang ini jelas setara dengannya. Pupil matanya dingin dan ganas seperti kemarahan monster yang haus darah. Di dunia tinju dan kaki, Yang Ke dan Suelian terjerat dan bertarung dengan kekuatan fisik mereka. Setiap pukulan sekuat lautan. Di antara Yang Ke dan Suelian ada kekuatan dahsyat yang memercik ke dalam kehampaan. Kekuatan fisik murni semacam itu masih menyublim, berubah menjadi konsepsi artistik yang tidak dapat dijelaskan, dan menyelimuti mereka berdua bersama-sama. Bahkan, pria kuat seperti Mitian dan Yuxiong tidak dapat membedakan situasi spesifik di medan perang. Mereka hanya melihat sosok kedua orang itu bergerak naik turun, mendengar suara ledakan dan merasakan kekuatan mengerikan dari setiap pukulan. Dalam pertempuran berdarah, Suelian meraung. Suaranya penuh amarah dan Yang Ke juga tampak seperti orang gila. Dua orang yang baru pertama kali bertemu itu tampaknya menganggap satu sama lain sebagai musuh bebuyutan. Mata mereka berdua memancarkan cahaya merah darah yang menggetarkan jiwa dan menakutkan, dan tidak berani menatap langsung satu sama lain. Kedua sosok itu saling terkait, saling menyerang dengan liar. Seperti orang sembrono yang tidak pernah berlatih tanpa menggunakan kekuatan lain. Hanya ingin menekan pihak lain di medan ini. Selama periode ini, cahaya itu meledak seperti meteor yang terbang. Cemerlang dan indah, membuat orang mabuk. Metode pertarungan yang kasar dan sederhana ini selalu diremehkan oleh para pejuang. Tetapi pada saat ini, pertarungan yang kasar ini bersinar terang di bawah tangan keduanya. Segala jenis kekuatan yang telah dikultivasikan secara ekstrim tidak boleh diremehkan. Tapi Suelian semakin ketakutan saat dia bertarung. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang manusia dapat melawannya hingga seri dalam pertarungan kekuatan fisik. Dia bahkan harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul tinju Yang Ke, seolah-olah menyentuh batu terkuat, dan ada gelombang suara logam dan besi yang berpotongan. Tubuh fisik Yang Ke yang kuat membuatnya merasa bahwa ia sedang berhadapan dengan tubuh yang terbuat dari emas dan besi, bukan daging dan darah. Tapi bagaimana ini mungkin? Bahkan ras monster yang terkenal dengan kekuatan fisiknya tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunannya. Namun bagaimana manusia bisa melakukan ini? Apakah ia masih manusia? Dan hal yang paling menakutkan adalah momentum Yang Ke. Saat pertempuran berlangsung, momentumnya menjadi semakin kuat dan kekuatan tinjunya menjadi semakin kuat, sehingga Suelian yang berada di pusaran pertempuran merasakannya dengan jelas. Setelah bertarung dengannya hanya beberapa menit, kekuatan lawan telah berubah dari yang setara dengannya menjadi menekannya. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia belum menggunakan kekuatan sepenuhnya? Ekspresi Suelian menjadi semakin serius dan wajahnya menjadi semakin gila dan bersemangat. Dia adalah anak takdir, bintang baru yang cemerlang di bintang Kaisar Chen. Dia tidak akan takut pada musuh yang kuat, dan di kegilaan dalam darahnya sangat ingin bertarung. Hanya dengan membunuh orang kuat dia dapat menunjukkan kekuatannya, jadi dia akhirnya tertarik pada Yang Ke. Yuxiong, apa yang terjadi? 100 kaki jauhnya dari medan perang, di atap istana, Sang Keng Luo tiba-tiba datang, merutkan kening melihat pertempuran yang menegangkan di bawah, dan dia bertanya dengan cemas. Jelas bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan kebisingan di sini. Setelah menyadari bahwa fluktuasi pertempuran itu berasal dari loteng Xian Ningxiang, dia segera datang ke sini dan melihat Yang Ke dan Suelian bertarung dalam pertempuran berdarah. Mengapa Yang Ke bertarung dengan Suelian? Bukankah Suelian baru saja datang beberapa hari yang lalu?
San King Luo curiga. Jika Yang Ke dan Mintian bertarung, dia bisa memahaminya. Bagaimanapun ada celah di antara keduanya. Yang Ke membunuh 2 monster tingkat 9 Mintian. Dengan kepribadian Mintian, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Tetapi Yang Ke dan Sui Lian jelas belum pernah bertemu sebelumnya. Dan tidak ada kebencian yang mendalam di antara keduanya. Jadi mengapa mereka bertarung sampai mati? Saya tidak tahu. Yu Xiong mengecilkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan cepat, menunjukkan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi mata yang berkedip-kedip membuat San King Luo melihat beberapa petunjuk. Anda benar-benar tidak tahu? San King Luo menyipitkan matanya dan menatap Yu Xiong dengan semburan cahaya dingin berkelebat di mata yang indah. Saya benar-benar tidak tahu. Saya akan bertanya sekali lagi, apa yang terjadi? San King Luo menggertakkan giginya dan menangis. Wajah Yu Xiong tiba-tiba berubah masam dan dia menatap San King Luo dengan menyedihkan, dengan ekspresi kesal, menampar bibirnya. Tidak bisa berkata apa-apa. Benar saja, Andalah yang melakukannya. San King Luo hampir mati karena marah, dadanya naik turun dan hebat. Bagaimanapun Sui Lian bukanlah prajurit monster biasa dan Yang Ke bertarung dengannya. Apakah dia menang atau kalah, tidak akan ada hasil yang baik. Setelah menyadari bahwa itu adalah jebakan Yu Xiong, San King Luo ingin memotong-motong saudara lakinya yang murahan menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kebenciannya. Saya tidak melakukan apapun. Yu Xiong menggaruk kepalanya dan canggung. Bukankah Sui Lian baru saja datang ke istana beberapa hari ini? Saya hanya membanggakan kepadanya dan Mintian tentang betapa hebatnya keterampilan alkimia Nunasia. Kebetulan saja Sui Lian memiliki beberapa ramuan yang perlu disempurnakan. Jadi, San King Luo tidak mengatakan apa-apa, menggertakkan giginya dan melotot ke arah Yu Xiong. Itu bukan salah saudaraku. Saya ingin menghasut Mintian untuk melakukannya, tetapi orang itu terlalu licik dan membiarkan Sui Lian memimpin. Jadi itu masalah Anda. Menyalahkan saya? San King Luo berteriak, wajahnya semakin marah. Yu Xiong merasa gelisah dan berbisik. Itu karena Anda tidak membiarkan saya melakukannya sendiri, tetapi ibu angkat yang memerintahkan saya untuk mencari tahu kedalaman hati anak laki-laki itu. Jadi saya memikirkannya selama 3 hari 3 malam sebelum saya menemukan ide yang bagus. Jika Anda membiarkan saya melakukannya lebih awal, saya pasti akan lebih berhati-hati dan tidak menyakiti anak laki-laki itu. Bagaimanapun dia adalah saudara ipar saya. Jadi, ini benar-benar salah saya. San King Luo tersenyum dan menggertakkan giginya. Tidak, ini salah kakak saya. Yu Xiong mengangguk kesalahannya dengan lugas. Dia tahu bahwa jika dia terus mengganggu, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Akan lebih baik untuk melajang sehingga adik perempuannya bisa memaafkannya. Jika terjadi sesuatu pada laki-laki saya, Anda akan mati. San King Luo menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Anda terlalu khawatir, Nona King Luo. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. San King Luo dan Yu Xiong terkejut dan dengan cepat menoleh untuk melihat sumber suara itu. Dan mereka mendapati bahwa Bahe telah datang dan berdiri tidak jauh dari mereka. Dia memang orang nomor 1 di bawah alam Raja Kekosongan di Bintang Dincen. Tampaknya menyembunyikan identitasnya selama 200 tahun tidak hanya tidak membuat tingkat kultivasinya menurun, tetapi malah menjadi lebih maju. Jadi Yu Xiong dan San King Luo merasa kagum dan segera memberi hormat. Senior, apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda sangat menghargai Yang Ke? San King Luo menatap Bahe dengan mata yang indah dan ekspresinya tampak gembira. Meskipun dia sekarang juga berada di level ketiga alam kembali kekosongan dan sebanding dengan Bahe, tapi dia yakin bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal penglihatan. Jadi kata-kata Bahe membuatnya merasa jauh lebih tenang. Bahe terkekeh. Saya tidak mengatakan itu, tetapi dia memang tidak mudah dihadapi. Sui Lian mungkin tidak dapat mengalahkannya, ya, dalam kondisinya saat ini. Setelah mengatakan itu, Bahe menghela nafas lagi. Sungguh luar biasa. Anak muda zaman sekarang sungguh luar biasa.
Si kecil ini baru berada di level kedua, tetapi dia benar-benar mampu memaksa Suelian ke titik ini. Jika dia benar-benar naik ke level ketiga, Suelian pasti bukan lawannya. Wajah Sang King Luo berseri-seri dan rasa bangga muncul secara spontan. Bagaimanapun inilah pria yang dipilihnya, dan dia memang sangat luar biasa. Dulu ketika dia berada di Zhongdu, dia membuat badai dengan kultivasi yang lemah. Saat itu dia sering menciptakan keajaiban. Puluhan tahun telah berlalu dan sekarang dia tampaknya lebih baik dari sebelumnya. Tapi Suelian bukanlah orang kuat dari klan monster biasa. Dia memiliki latar belakang yang hebat dan juga merupakan eksistensi teratas di level ketiga alam kembali kekosongan. Jadi mata indah Sang King Luo berseri-seri dan kecemerlangan yang aneh. Dan dia merasa bangga dalam hatinya. Seolah-olah apapun yang dilakukan Yang Ke adalah hal yang luar biasa. Meskipun itu hal biasa. Senior, Anda baru saja mengatakan bahwa dalam kondisi saat ini, Suelian tidak dapat mengalahkannya. Yu Xiong merasakan makna lain dalam kata-kata Bahe. Ya, Suelian tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Anda seharusnya bisa melihat bahwa dia belum mengaktifkan kekuatan potensial dari garis keturunan naga darah. Bahe menjelaskan sambil tersenyum. Mendengarnya mengatakan ini, Sang King Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening. Tiba-tiba dia juga menyadari masalah ini. Yu Xiong melirik Sang King Luo dengan hati-hati dan bertanya dengan lembut. Kalau begitu senior, jika Suelian menggunakan kekuatan penuhnya, bisakah saudara ipar saya menghentikannya? Saya tidak tahu tentang itu. Bayi tersenyum tipis. Saya tidak tahu detail anak ini. Jika dia hanya memiliki sedikit kemampuan ini, dia seharusnya tidak dapat dihentikan. Jika dia memiliki cara lain, sulit untuk mengatakannya. Tetapi menurut saya dalam pertempuran kekuatan fisik, Suelian memiliki keuntungan. Iya, saya juga berpikir begitu. Yu Xiong mengangguk setuju. Namun seorang manusia dengan alam yang lebih rendah dapat bertarung dengan Suelian seperti ini, yang cukup untuk dibanggakan. Dan itulah yang diperintahkan ibu angkatnya untuk dia lakukan. Sepertinya dia bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Dengan penampilan seperti itu, ibu angkatnya seharusnya menyetujuinya. Tetapi perselingkuhan pria ini adalah masalah. Ibu angkatnya tidak akan pernah mengizinkannya berbagai dengan wanita lain. Jangan khawatir adik kecil, jika tidak berhasil saya akan turun dan memisahkan mereka. Yu Xiong berkata dengan nada menghibur sambil mengubah pikirannya. Sang King Luo melotot tajam ke arahnya, dan Yu Xiong tertawa datar. Darah emas! Bahe tiba-tiba berteriak kaget, menatap Yang Ke dengan mata membara, seolah-olah matanya penuh ketidakpercayaan. Karena dia menemukan bahwa darah yang mengalir dari luka Yang Ke sebenarnya berwarna emas muda. Dan ini bukan warna darah yang seharusnya dimiliki manusia. Mungkinkah dia benar-benar memiliki garis keturunan yang luar biasa, sehingga dia bisa bertarung dengan Suelian dalam kekuatan fisik? Tapi garis keturunan seperti apa yang bisa menghasilkan darah emas? Darah yang memancarkan cahaya keemasan tampaknya mengandung darah dan vitalitas yang sangat melonjak. Begitu darah emas muncul, dia mulai memperbaiki luka Yang Ke, kulit, dan daging yang robek dikembalikan ke keadaan semula hanya dalam sekejap mata. Yang menunjukkan kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Jadi Bahe terkejut di tempat, dan tubuhnya tanpa sadar mencondongkan tubuh sedikit ke depan, seolah-olah dia ingin melihat lebih jelas. 100 kaki jauhnya, pertempuran berdarah masih berlangsung. Yang Ke dan Suelian sama-sama berlumuran darah, dengan warna emas pucat dan merah darah saling terkait dan menodai tubuh mereka. War! Ledakan keras tiba-tiba datang dari titik kontak kekuatan yang dahsyat itu, dan Yang Ke dan Suelian terpisah dalam ledakan itu. Mata mereka berdua setajam dan setegas elang, tidak peduli dengan luka mereka sendiri. Hanya saling menatap dan dingin. Manusia, Anda benar-benar hebat. Saya menarik kembali kata-kata besar saya. Sebelumnya, Anda adalah lawan yang bagus. Suelian menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam. Benarkah? Yang Ke menyeringai. Tapi Anda tampaknya tidak terlalu bagus. Suelian tertawa. Sungguh sombong. Tuan muda ini sudah lama tidak bertemu manusia seperti Anda.
Orang terakhir yang berani berbicara kepada saya seperti ini telah dicabik-cabik oleh saya. Sekarang saya harap Anda bisa bertahan lebih lama dan biarkan saya bersenang-senang. Begitu suara itu jatuh, tetesan darah merah cerah tiba-tiba merembes keluar dari kulit Suelian yang terbuka. Begitu darah itu muncul, itu berubah menjadi kabut darah dan membungkus Suelian, sehingga membuat auranya yang sudah ganas dan jahat menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, Suelian berubah menjadi manusia berdarah. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua dan dia tampak sangat menakutkan. Kabut darah menggeliat di tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan keberadaan seperti sisik, menutupi kulitnya. Pada saat yang sama, dua tanduk melengkung berwarna merah tua tubuh di dahi Suelian, tampak agung dan gigih. Berubah menjadi tubuh naga. Bahaya berteriak dengan suara yang dalam dan ekspresinya menjadi serius. Bahkan ekspresi Sangking Luo juga tegang dan wajah Yu Xiong bahkan lebih serius. Suelian adalah putra penguasa naga darah dengan darah naga darah dan merupakan klan monster terkuat di bintang Kaisar Chen. Setiap klan iblis harus mengakui hal ini. Setelah melakukan transformasi tubuh naga, kekuatan Suelian setidaknya akan meningkat sekitar 30%, yang juga merupakan teknik rahasia yang dimiliki oleh klan naga darah. Jelas, klan monster yang paling kuat memiliki teknik rahasia ini. Tetapi potensi yang dapat dirangsang bervariasi tergantung pada garis keturunan mereka sendiri. Dibandingkan dengan sebelumnya, momentum Suelian saat ini benar-benar berbeda. Aura yang ganas dan bergelora menyebar di sekelilingnya dan dampak yang tak terlihat membuat seluruh dunia bergetar. Darahnya tampak mendidih dan terbakar. Bola aura merah membungkusnya. Kabut merah berubah dan berputar, seperti nyala api yang perlahan naik ke udara. Membuatnya tampak seperti bola api yang menyala, yang menunjukkan Suelian akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Suelian telah menguasai esensi tubuh naga. Di kamar tidur Ciyue, dia berbisik pada dirinya sendiri dan menjadi semakin fokus memeriksa pergerakan dari loteng. Sebagai salah satu dari 10 penguasa, dia tentu tidak akan berlari untuk menonton pertempuran seperti Sangking Luo dan Yu Xiong, karena akan terlalu memalukan untuk melakukannya. Namun dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, masih bukan masalah baginya untuk mengintip secara diam-diam, dan dia tidak perlu khawatir ketahuan. Sejujurnya, pertempuran antara Yang Ke dan Suelian benar-benar membuatnya merasa cerah. Siapa Suelian? Dia adalah putra penguasa naga darah, penerus yang dikultivasikan oleh penguasa naga darah dengan seluruh kekuatannya, dan calon penguasa naga darah. Dengan kultivasi yang kuat dari tingkat ketiga alam kembali kekosongan, dia tidak dapat mengalahkan Yang Ke. Jika Yang Ke dapat melawan seorang pejuang alam kembali kekosongan tingkat ketiga biasa dengan kedudukan yang setara, dia akan menjadi seorang jenius. Tetapi lawannya adalah Suelian. Dia tidak menyangka bahwa Yang Ke sebagai manusia dapat memaksa Suelian untuk menggunakan tubuh naga dalam pertempuran kekuatan fisik. Bahkan di antara orang-orang kuat dari ras monster, hanya sedikit yang dapat melakukan ini. Tapi Yang Ke melakukannya sebagai manusia. Hal semacam ini tidak pernah terjadi pada bintang Kaisar Chen. Para prajurit manusia bintang Kaisar Chen ditekan oleh ras monster dan sumber daya kultivasinya langka. Bahkan monster alam pengembalian kekosongan sangat langka. Belum lagi, seseorang dapat bertarung melawan putra penguasa naga darah secara langsung. Jadi wajah Ciyue terkejut. Diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tampaknya sedikit salah. Tidak melihat kekuatan Yang Ke yang sebenarnya. Hanya saja, dia tidak tahu apa pencapaiannya di bidang lain. Jika kekuatannya secara keseluruhan benar-benar bagus, itu cukup untuk menyamai Sangking Luo. Maka bukanlah ide yang buruk untuk mencapai hal baik ini sendiri. Dengan cara ini, Sangking Luo tidak hanya dapat diyakinkan, tetapi juga seorang penolong yang kuat dapat dikumpulkan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah apa yang terjadi pada Bahe 200 tahun yang lalu, Ciyue tidak lagi berani menentang hal-hal serupa dengan cara yang terlalu otoriter. Dia takut membuat Sangking Luo jijik dan takut dia akan mengulangi kesalahan seperti Bahe. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya, pikirnya dalam hati.
Ciyue menyembunyikan kesadaran spiritualnya di sekitar medan perang dan memperhatikan gerakan-gerakan di sana. Di luar loteng, Yang Ke melututkan kening dan menatap Sue Lian dengan ekspresi aneh. Pada saat ini, Sue Lian tampak mengerikan dan menakutkan dengan sisik merah darah menutupi kulitnya yang terbuka dan seluruh tubuhnya mengempul dengan cahaya merah. Dia penuh dengan semangat juang, kemudian mengamati warna aneh di wajah Yang Ke dan tertawa. Manusia, apakah Anda takut? Jika Anda takut, belum terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Apakah Anda hanya bisa berbicara besar? Yang kecemberut dan ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih intens. Saat Sue Lian menggunakan tubuh naga, Yang Ke merasakan ada kekuatan di dalam tubuhnya yang siap bergerak, seolah-olah akan keluar dari tubuhnya tanpa kendalinya, dan ini sangat mengejutkannya. Setelah mengetahui kekuatan macam apa yang menyebabkan situasi ini, dia merasa lega lagi. Namun Yang Ke tidak membiarkan kekuatan misterius itu meledak, tetapi menekannya. Tiba-tiba, cahaya warna-warni menyebar ke seluruh tubuhnya, dan cahaya warna-warni itu seperti roh, melilitnya. Itu terus mengembara. Bahkan momentum Yang Ke yang sudah kuat tiba-tiba melonjak. Apa ini? Bayi terkejut dan menjulurkan lehernya untuk melihat Yang Ke. Sial, dia benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Orang ini terlalu menakutkan, kan? Mata Yu Xiong hampir keluar dan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Mintian yang sedang menonton pertempuran dari kejauhan juga terkejut. Dia berpikir bahwa Sue Lian telah menggunakan tubuh naga dan Yang Ke hanya akan kalah. Namun dia tidak menyangka bahwa hanya dalam sekejap mata Yang Ke juga menggunakan teknik rahasia ajaib untuk meningkatkan kekuatannya. Teknik rahasia manusia memang sangat hebat. Mintian bersemangat, menatap Yang Ke tanpa berkedip, seolah-olah dia ingin mencari tahu apa fungsi cahaya 5 warna itu. Cahaya 5 warna itu memiliki warna yang berbeda. Kuning, hijau, putih, merah, emas. Saling terkait dan terjalin satu sama lain. Memancarkan 5 aura yang berbeda. Namun kelima aura ini berpadu sempurna. Jelas pedang Ki 5 elemen abadi. Yang Ke mampu mencapai tingkat kekuatan fisik yang tinggi. Pertama karena dia memiliki fondasi yang baik. Dan kedua, karena dia mengambil banyak esensi kehidupan yang menciptakan banyak darah emas murni. Yang memperkaya darah dan ki serta vitalitasnya sendiri. Sehingga pedang 5 elemen abadi yang dia latih membuat kekuatan fisiknya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, ini adalah seperangkat keterampilan penempaan tubuh yang sangat ajaib. Ketika Yang Ke melatihnya, harta 5 elemen yang dia pilih memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jadi efek latihannya secara alami signifikan. Sekarang, pedang 5 elemen abadi telah selesai dibuat dan dapat digunakan untuk melawan musuh. Melihat Yang Ke yang diselimuti cahaya warna-warni, Sue Lian tertegun sejenak, tetapi segera dia menyeringai. Baiklah, manusia. Tampaknya Anda juga telah menggunakan keterampilan terbaik Anda. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat di antara Anda dan saya. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya telah berubah menjadi cahaya merah darah dan melesat ke arah Yang Ke. Cahaya merah itu seperti awan darah dan terbang langsung di atas kepala Yang Ke, membelah mulut yang besar dan menyelimuti Yang Ke, mencoba menelannya. Kabut darah yang memenuhi kesekelilingnya penuh dengan aura yang sangat jahat dan ganas, menarik faktor kejam di bagian terdalam hati Yang Ke, membuat matanya memerah. Tiba-tiba Yang Ke berteriak, dan cahaya warna-warni itu berubah menjadi 5 lapis baju besi energi, membungkus dirinya sendiri. Cahaya kemasan yang menyilaukan muncul dari kedua tinjunya. Dalam sekejap tinju Yang Ke tampaknya ditutupi dengan jarum emas kecil yang tak terhitung jumlahnya, kemudian memborbadir awan darah. Di antara 5 elemen energi pedang abadi, yang emas adalah yang paling tajam dan memiliki daya mematikan yang paling kuat, dan yang tanah memiliki pertahanan yang paling menonjol. Kelima elemen saling melengkapi kekuatan dan kelemahan masing-masing dengan sempurna. Karena lapisan sisi merah darah halus di tubuh Sue Lian sangat padat,
pada pandangan pertama. Jadi Yang Ke secara alami harus menggunakan energi pedang abadi berbasis emas untuk menyerang musuh. Sehingga para master yang menyaksikan pertempuran ini secara terbuka atau diam-diam semuanya menahan nafas pada saat ini. Bertanya-tanya, siapa yang lebih baik antara Yang Ke dan Suelian dalam hal bonus teknik rahasia? Tapi hasilnya mengejutkan. Tidak ada pertempuran yang intens, juga tidak ada pergulatan yang panjang sebelumnya. Tetapi keduanya masih berimbang. Setelah Yang Ke dan Suelian bertabrakan kali ini, Suelian tampaknya langsung menderita kekalahan. Dari cahaya darah ada semburan seruan dan raungan dari Suelian. Tetapi Yang Ke diam. Tetapi semua orang dapat merasakan bahwa dia meluncurkan serangan yang ganas dan tanpa ampun, yang membuat darah berceceran dan ada serpian samar benda seperti sisik yang jatuh, yang merupakan sisik pada tubuh Suelian. Pada saat ini, mata Bai bergetar. Baru pada saat inilah dia akhirnya memutuskan bahwa pencapaian Yang Ke di bidang kekuatan fisik telah melampaui garis keturunan Suelian, yang dikenal karena keuletan dan kekuatannya. Dia telah salah menilai Yang Ke sebelumnya. Dia secara tidak sadar menempatkan dirinya pada posisi Suelian, berpikir tentang bagaimana menyelesaikan krisis jika dia adalah Suelian. Tapi hasilnya membuatnya pucat. Dia tidak berdaya. Dia benar-benar tidak berdaya. Kekuatan sejati manusia ini di tingkat kedua alam kembali kekosongan tidak kurang dari manusia tingkat ketiga manapun. Dan bahkan lebih ganas daripada kebanyakan manusia tingkat ketiga. Bahkan, jika dia turun untuk melawannya sendirian, dia mungkin tidak akan berakhir dengan apapun yang baik. Memikirkan hal ini, dahi Bai dipenuhi keringat dingin dan dia benar-benar tercengang. Dia tidak tahu dari mana Yang Ke berasal. Jenius seperti itu, jadi dia khawatir tidak ada yang kedua di seluruh bidang bintang. Adik perempuan, dari bintang kultivasi mana saudara ipar saya berasal? Yu Xiong bertanya dan kosong. Bintang tingkat rendah yang sangat terbelakang. Sang King Luo tersenyum. Dan Anda tidak akan tahu bahkan jika saya memberitahu Anda. Bintang tingkat rendah? Yu Xiong merasa tidak bisa berpikir lagi. Seorang manusia yang berasal dari bintang tingkat rendah dapat memiliki kinerja seperti itu. Kekuatannya cukup untuk membuat semua orang di wilayah bintang yang menganggap diri mereka jenius begitu marah hingga mereka bunuh diri. Baiklah, sekarang Anda bisa melapor kepada ibu angkat kan? Saya yakin ibu angkat Anda akan sangat puas dengan hasil ini. Sang King Luo melirik Yu Xiong dan senyum yang cukup untuk membuat semua orang jungkir balik. Benar sekali. Yu Xiong mengangguk dan berat. Jika ibu angkatnya masih tidak puas dengan kekuatan manusia seperti itu, maka dia khawatir tidak ada yang bisa memuaskannya. Dalam pertempuran ini, saudara iparnya yang murahan telah membuktikan kekuatannya kepada semua orang. Bahkan Sang King Luo berhenti berbicara dan melihat ke bawah dengan terpesona. Dia tenggelam dalam kekuatan Yang Ke dan tidak dapat menahan diri. Setelah memastikan bahwa Yang Ke berada di atas angin, dia berhenti mengkhawatirkannya dan mulai menghargai pertempuran itu. Kemudian sebuah teriakan terdengar. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.